Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ma'ruf Husin selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan himbauan terkait dengan pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan coronavirus yang melanda seluruh lapisan seluruh muka bumi. Pertama, kita ikuti ajaran Rasulullah ketika ada wabah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa apabila kita mendengar ada suatu wabah melanda di suatu tempat, maka janganlah kita kemudian masuk ke tempat itu. Tetapi apabila kita sudah terlanjur berada di tempat yang terkena wabah, maka janganlah kita keluar dari tempat itu. Ajaran Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada sebuah penyakit yang menular yang kemudian mewabah, maka kita harus berupaya sebisa mungkin agar penularan transmisi daripada penyakit yang menular ini dapat segera diputus, jaringan penularannya tidak meluas. Maka kemudian diajarkanlah kepada kita cara untuk karantina, cara untuk menjaga jarak antar orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sehat, dan Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka-mereka yang terkena wabah, yang sudah tertular penyakit, untuk bersabar, dan apabila ajal menjemput ketika dia bersabar dengan penyakitnya itu, maka Rasulullah mengatakannya sebagai mati syahid. Termasuk orang-orang yang sabar ketika dia diminta untuk melakukan jarak, menjaga jarak, dan kemudian karena kesabarannya untuk mengikuti arahan menjaga jarak dan kemudian dia mengalami penderitaan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi dalam hal ini ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu berada pada sebuah sikap yang tidak ekstrim ketakutan sehingga kemudian panik dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak tepat, tapi juga tidak ekstrim terlalu berani sehingga kemudian sembrono melakukan hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam menangani sebuah wabah. Yang pertama, kita harus segera meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita pasti atas izin dari Allah. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang akan bisa menimpa diri kita kecuali apa yang sudah menjadi ketetapan Allah bagi diri kita. Ini keyakinan bahwa apa yang akan terjadi itu merupakan takdir yang sudah menjadi ketetapan. Cuma permasalahannya adalah kita tidak tahu bagaimana takdir kita yang akan datang, karena takdir itu adalah sebuah rahasia. Maka untuk itu kita pilihlah takdir yang baik. Orang tertular penyakit merupakan sebuah takdir. Orang yang selamat dari penularan penyakit itu pun takdir. Jadi ada dua pilihan takdir terkait dengan wabah ini. Apakah kita memilih takdir yang tertular ataukah kita memilih takdir yang selamat dari penularan.
Maka sebaiknya kita memilih takdir yang baik, kita pilih takdir supaya kita tidak tertular dengan penyakit yang menular ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti yakini bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah. Untuk itu kita harus segera memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Kita merendahkan hati kita tawadhu, kemudian kita banyak istighfar, kita bermuhasabah, kemudian kita ikuti dengan amal-amal yang baik. Hal ini kita lakukan dengan harapan Allah kemudian berkenan kepada apa yang kita lakukan dan kemudian mengijabah doa-doa kita, termasuk doa kita agar kita selamat dari penyakit menular ini, dan termasuk doa kita agar wabah ini segera diangkat oleh Allah. Yang ketiga, kita melakukan upaya yang logis, karena usaha yang logis ini merupakan tahapan awal dari sebuah tawakal. Tidak boleh kita segera kemudian berpasrah diri kepada Allah tanpa adanya upaya-upaya yang kita lakukan yang logis menurut secara manusiawi. Jadi terkait dengan wabah ini ada upaya-upaya yang kita lakukan, di antaranya apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan melalui pemerintah, itu merupakan upaya-upaya yang mesti kita lakukan sebagai upaya-upaya manusiawi. Barulah yang kemudian yang keempat, kita berhusnuzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa apabila kita sudah lakukan upaya-upaya maksimal, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, maka kita perbanyak doa kita. Barangkali biasanya kalau ada wabah-wabah seperti ini, apalagi wabah itu sangat berat dirasakan oleh umat, kita dianjurkan untuk membaca doa kunut nazilah. Ya, semacam kunut salat subuh, tapi kemudian bisa dilakukan di sholat-sholat jahar, pada subuh, maghrib, isya, pada rakaat kedua setelah ruku, kemudian iktidal, kemudian membaca kunut. Demikian pula pada waktu sholat Jumat dibaca kunut nazilah, dan di dalam kunut nazilah itu kita tekankan doa agar kita dijauhkan dari berbagai macam bala, bermacam wabah, dan macam ujian-ujian yang lain yang tidak dapat kita pikul. Ini semuanya harus kita lakukan dengan sepenuh keikhlasan. Semoga kita segera dilindungi oleh Allah dari wabah ini, dan wabah ini sudah diangkat dari kita, sehingga ketika kita menghadapi Ramadan, kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah tidak lagi dihantui oleh ketakutan tertular penyakit virus corona ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.